Ini sudah ada di zaman Rasulullah. Mungkin sebelum zaman Rasulullah juga penyakit ain itu sudah ada. Penyakit itu ada penyakit zahir, ada juga penyakit batin, secara fisik ataupun secara mental. Nah, penyakit ain ini adalah penyakit batin. Bahasa kasarnya penyakit yang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Yang dasarnya adalah iri, dengki, hasad, dan hasud. Bahkan dia ingin sebuah pujian. Ini salah satu penyakit ain. Nah, penyakit yang seperti inilah penggangguan mentalnya sungguh sangat luar biasa. Jadi cara pengobatannya mesti pendekatan diri kepada Allah. Kalau penyakit dohir sih ada obatnya, ada resepnya, ada dokternya. Tapi kalau penyakit ain ini sendiri adalah pengobatannya dengan secara pribadi, pendekatan kepada Allah. Karena memang ini murni dari gangguan pemandangan ain ya, dari pandangan, kemudian iri melihat orang lain, dengki terhadap orang lain, hasad, hasud. Inilah yang menyebabkan penyakit ain itu berbahaya sesungguhnya. Mungkin cara penanggulangannya ada apa? Cara penanggulangannya pendekatan diri aja kepada Allah. Pertama itu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua istighfar, banyak memohon maaf, memohon ampun. Karena memang dasarnya penyakit ain ini adalah penyakit yang didasari oleh hati yang hati yang buruk lah, iri, dengki, hasad, hasud. Bahkan ini bisa menyebabkan penyakit yang zahir. Orang kalau sering iri, sering dengki, sering hasad, sering hasud, kemudian riya dalam kehidupannya, ini malah penyakit zahirnya bakal didapatkan atau diderita oleh orang-orang yang mempunyai penyakit ain gitu ya. Karena ini kan urusannya mental, urusannya hati. Sebab murni 90% penyakit itu diawali dari pemikiran dan mental yang gak kuat. Seperti banyaklah kejadian sekarang orang-orang yang dirasuki atau mereka mempunyai penyakit ain tersebut. Cara pengobatannya jelas, pertama kembalikan semuanya ke Allah. Urusan ini kan semuanya punya urusan Allah. Contoh lah ya, iri, dengki terhadap orang lain, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini kan dasarnya kecemburuan. Orang punya harta, buat apa kita cemburu? Rezekinya masing-masing. Kan kaya miskin itu takdir mukrol. Kemudian orang yang kaya, jangan juga kena penyakit ain, riya, ingin dipuji oleh orang lain. Seharusnya mereka berpikir bahwa kebahagiaan itu bukan karena harta atau jabatan, tapi kebahagiaan yang sesungguhnya manakala kita bermanfaat untuk orang lain. Yang kaya punya motivasi jangan sombong, berbagi supaya tidak kena penyakit ria atau penyakit ain tersebut. Tapi yang miskin punya motivasi untuk menjadi orang yang kaya. Kalaupun dasarnya tidak kaya harta, minimal dia kaya hati. Ternyata harta nggak menjamin kebahagiaan. Tapi kalau hati kita sudah menjadi orang kaya, insya Allah penyakit ain hilang, asma Allah disebut, rasa syukur selalu ada, terima kasih pada Sang Pencipta. Malah itu yang membuat kita bahagia, yang sesungguhnya kebahagiaan yang paling indah seperti itu. Itu utama. Sebab penyakit ain ini kan istilah kata pandangan. Nah, pandangan ini kan berkolaborasi dengan pemikiran, berkolaborasi dengan hati. Makanya kalau hati kita menerima apapun pemberian Allah, enggak iri terhadap pendapatan orang lain, enggak ria dengan pendapatan sendiri, ini kita bisa menjadi hati yang selamat, menjadi orang-orang yang hatinya selamat. Ternyata orang-orang yang hatinya selamat itu lebih indah dalam kehidupan, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak beristighfar, banyak banget beristighfar. Ya. Artinya melihat siapa diri kita. Oh, kita orang kaya, Allah lebih kaya. Kita punya jabatan, Allah maha memiliki jabatan. Kita orang miskin, itu sekedar ujian. Sebab hidup ini mau kaya mau miskin, punya jabatan nggak punya jabatan, semua adalah ujian dari Allah. Orang-orang yang berhasil lulus akan ujian dari Allah, ini sebenarnya orang-orang yang di dunia bahagia, akhirat pun menuai kebahagiaan. Salah satunya mau menghindari penyakit ain adalah bersyukur. Makanya hidup kita itu mesti ngelihat, kalau di dunia kita mesti lihat yang di bawah. Hari ini kita makan, yang di bawah ada orang yang nggak makan. Hari ini kita bisa berjalan, yang di bawah kita ada orang yang lumpuh. Hari ini kita sakit, tapi yang di bawah kita pun ada yang lebih parah sakitnya. Alhamdulillah hari ini kita masih hidup, sebab banyak kawan-kawan kita yang sudah dipanggil oleh Yang Kuasa. Kalau urusan dunia,
supaya menghindari penyakit ain. Lihat kategori orang-orang yang di bawah kita, maka selalu bersyukur kita. Tapi kalau urusan ilmu, maka lihat orang-orang yang di atas kita. Jadi kita punya ilmu gak sombong. Ketika kita kaya, lihat kekayaan Allah, maka kita gak sombong dan menghamburkan kekayaan kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Itu salah satunya. Banyak bersyukur, beristighfar ketika ada pujian, kemudian tahan dan sabar ketika ada ujian. Ini insya Allah mampu menghindarkan penyakit ain. Buat sahabat-sahabat siapapun yang saat ini sedang diberikan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat loh, harta itu bukan mutlak punya kita. Allah yang ngasih rezeki. Hari ini kita menghambur-hamburkan uang sampai miliaran, gampang sekali ngeluarin. Pernahkah kita terbesit sebentar nih melihat yang di bawah kita yang mereka dalam keadaan posisi lapar dan gak punya uang? Orang kaya itu bisa disebut kaya, manakala ada orang miskin. Makanya orang kaya cara terima kasihnya adalah berbagi. Orang miskin cara terima kasihnya adalah punya motivasi untuk menjadi orang yang kaya. Contohnya bulan Muharram. Di saat kita menghambur-hamburkan uang, makan enak, kendaraan mewah, seharusnya kita berpikir, ini bulan-bulan sodako. Orang yang sodako lipatan gandanya dari Allah luar biasa. Seharusnya ketika kita makan enak, mikir loh, ada anak-anak yatim yang di trotoar jalan megang perutnya karena lapar. Siapa yang mau mengangkat derajat anak-anak yatim ketika mereka dikejar-kejar kebodohan? Siapa yang mau mengangkat derajat mereka ketika mereka diinjak-injak oleh kehinaan? Siapa yang mengangkat derajat mereka ketika mereka memegangi perut karena lapar? Siapa yang mau menyekolahkan mereka ketika mereka diinjak-injak karena kebodohan? Dan siapa yang mau menyelimuti mereka ketika mereka keadaan dingin, telanjang, dan diterpa oleh keseharian hidup yang Masya Allah bagi mereka itu sulitnya luar biasa. Ketika kita memiliki harta agar terbebas dari penyakit ain, pikirkanlah orang-orang yang ada di bawah kita, sebab mereka butuh kita, dan kita pun yang memiliki harta butuh mereka. Ingat, orang yang memiliki harta tidak disebut berharta manakala tidak ada orang-orang yang tidak memiliki harta. Jadi nggak ada orang kaya kalau nggak ada miskin. Ini kan satu pasangan yang terindah supaya manajemen kehidupan menjadi indah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.